Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Kurnia Rahman. Perlu saya memperkenalkan diri karena pada kelas 7 kemarin saya belum mengajar kalian. Sehingga baru di awal pelajaran awal semester kelas 8 ini kita mulai bersama. Oke, untuk bab pertama di kelas 8 ini yang akan kita pelajari adalah mengenai pola bilangan. Di sini nanti akan saya terangkan mengenai apa itu pola bilangan, kenapa kita harus mempelajari pola bilangan, dan lain sebagainya. Sebelum kita membahas mengenai apa itu pola bilangan, maka terlebih dahulu kalian amati angka-angka yang ada di sini. Yang pertama, perhatikan. 15, 20, 25, 30, 35, dan 40. Kemudian dan seterusnya. Coba kalian perhatikan pola tersebut. Dari 15 menuju 20, kemudian menuju ke 25, kemudian ke 30, dan seterusnya. Kira-kira kalian bisa menentukan angka setelah 40 itu angkanya berapa kira-kira? Setelah 40, coba. Nah, setelah 40 adalah 45. Dari mana kok tahu? Kalau dari setelah 40 ada 45? Karena dari depan tadi, 15 menjadi 20 berarti ditambah 5. Kemudian 20 menjadi 25 adalah ditambah 5. Berikutnya, 30 ditambah 5 adalah 30. Nah, dari tadi berarti apa? 40, kemudian 45, terus berapa lagi? 50. Oke. Dari mana 50? Karena 45 ditambah 5. Nah, ini adalah merupakan gambaran apa itu pola bilangan. Oke. Dari sini kita akan sedikit banyak akan mengetahui apa itu pola bilangan. Pola bilangan sendiri yaitu memiliki arti bahwa suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur. Bentuk teraturnya di mana tadi kalian lihat? 15 ditambah 5 menjadi 20. 20 ditambah 5 menjadi 25. Dan seterusnya. Kenapa kita harus mempelajari pola bilangan? Karena dengan mempelajari pola bilangan ini, maka kita akan bisa berpikir beberapa langkah ke depan. Jadi, besok ketika kalian akan masuk ke perguruan tinggi, atau ketika kalian besok akan menjadi pegawai, ketika dari pegawai mau naik pangkat, maka di sini biasanya selalu menggunakan tes yang menggunakan pola bilangan. Walaupun bukan istilah yang berbeda, ada yang menggunakan istilah tes numerik ataupun menggunakan istilah tes dengan pola-pola tertentu. Namun di sini mengandung maksud kenapa? Jadi ketika kita bisa mengetahui pola bilangan, maka besok ketika kita menjadi pemimpin, maka kita akan tahu langkah kita sekarang, kemudian berikutnya kita akan tahu kira-kira 10 tahun yang akan datang akan bagaimana. Atau kira-kira ketika saya saat ini seperti ini, besok akan seperti itu, maka kira-kira 2 tahun yang akan datang, saya akan menjadi apa. Itulah di antara pentingnya kenapa kita harus mempelajari pola bilangan. Yaitu apa? Yaitu kita akan bisa berpikir langkah ataupun menentukan langkah-langkah yang akan kita laksanakan ke depan. Jadi nanti ketika kalian menjadi seorang pemimpin, maka kalian akan bisa
memikirkan akibat dari yang kalian kerjakan saat ini. Oke, sekarang kita akan mempelajari mengenai selisih atau beda positif. Kalian bisa mengamati angka-angka tersebut yang bertanda merah, yaitu dari 2, kemudian 4, 6, 8, 10, dan 12. Kalian lihat, kira-kira itu seperti tadi gambarannya. Jadi 2 menjadi 4, menjadi 6, menjadi 8, dan seterusnya. Itu apa? Oh, ketika kita amati ternyata selalu ditambah 2. 4 ditambah 2 menjadi 6. 6 ditambah 2 menjadi 8 dan seterusnya. Nah, ini yang disebut selisih atau beda positif. Jadi antara satu bilangan dengan bilangan yang lain selalu mempunyai beda yang tetap di sini. Bedanya apa? Positif. Tidak harus 2. Misalnya 2 tambah 3 berapa? 5. 5 tambah 3 berapa? 8 dan seterusnya. Jadi polanya adalah tetap. Ditambah dengan bilangan yang sama. Ini adalah selisih atau beda positif. Sekarang berikutnya, yaitu selisih atau beda negatif. Coba kembali kalian perhatikan angka yang ada di kotak warna biru. Pertama adalah 8, kemudian 6, kemudian 4, kemudian 2, kemudian 0, dan kemudian min 2. Coba kalian perhatikan. Kira-kira ketika dikasih angka seperti ini, kalian disuruh melanjutkan 2 angka berikutnya, kira-kira bisa apa tidak? Tentunya bisa. Yaitu apa? Kembali tadi. Jadi kita lihat polanya tadi. Pola tadi kan susunan yang teratur. Jadi dari 8 kok menjadi 6. Dari 6 kok menjadi 4. Kemudian dari 4 kok menjadi 2 dan seterusnya. Itu apa berarti? Oh, di sini berarti kita menemukan 8 menjadi 6 berarti dikurangi 2. Oke. Dari 6 menjadi 4 berarti dikurangi 2 lagi. Oke. Dari 4 menjadi 2 dikurangi 2 lagi. Dan seterusnya. Nah, ini yang disebut selisih atau beda negatif. Jadi dari 2 contoh yang sudah saya sampaikan ini tadi, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya pola bilangan adalah susunan bilangan-bilangan dengan pola teratur atau aturan-aturan tertentu. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa angka yang ada di depan, angka berikutnya dan seterusnya adalah kita namakan sebagai suku atau kita simbolkan dengan U. Jadi yang paling depan adalah suku pertama atau U1, kemudian yang berikutnya adalah suku kedua atau U2, kemudian berikutnya adalah suku ketiga atau U3, dan seterusnya. Jadi dari 2 hal yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu yang pertama adalah selisih atau beda positif, dan yang kedua adalah selisih atau beda negatif. Dari 2 bab mengenai selisih atau beda ini, kalian tentunya nanti akan bisa mengetahui ketika ada soal disuruh menentukan suku ke-10-nya kira-kira berapa. Misalnya suku ke-7 berapa. Kalian tadi sudah saya jelaskan, yang pertama adalah urut-urutan
bilangan adalah disebut suku. Yang pertama adalah suku pertama atau U1, yang kedua suku kedua atau U2, yang ketiga U3 atau suku ketiga. Berarti ketika disuruh mencari suku ke-10 berarti berapa? U berapa? U10. Oke. Tentunya bisa ya. Oke, jadi nanti ketika ada pertanyaan disuruh tentukan suku kesekian, maka kalian silakan mencari. Dengan cara tadi, selisih negatif atau selisih positif. Oke, kita akan melanjutkan ke pokok bahasan yang berikutnya. Oke, sekarang kita ke rasio. Seperti halnya tadi, ketika selisih atau beda, yaitu ada positif dan negatif, maka di sini pun sama, yaitu ada rasio bulat positif dan nanti ada rasio pecah negatif. Nah, kembali sedikit mengulas yang tadi. Jadi saya kasih kata kunci. Yang namanya selisih atau beda itu berarti cirinya adalah selalu ditambah atau selalu dikurangi. Saya ulang. Kalau selisih atau beda yaitu selalu ditambah atau selalu dikurangi. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang mengenai rasio. Jadi sebelum biar nanti tidak bingung, saya kasih kata kunci kembali. Rasio itu intinya selalu dikali atau selalu dibagi. Bisa membedakan ya. Kalau selisih atau beda yaitu selalu ditambah atau selalu dikurang. Sedangkan rasio yaitu apa? Selalu dikali atau selalu dibagi. Oke, sekarang perhatikan angka yang ada di kotak-kotak kuning itu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa urutan angka disebut suku. Jadi yang paling depan adalah suku pertama, yang kedua adalah suku kedua, yang ketiga adalah suku ketiga, dan seterusnya. Coba kalian perhatikan. Setengah, kemudian menjadi 1, kemudian menjadi 2, kemudian menjadi 4, 8, 16, dan seterusnya. Itu kalau kalian amati, berarti bagaimana? Karena di situ rasio, berarti kira-kira dikali atau dibagi? Oke, setengah menjadi 1 itu dikali atau dibagi? Dikali. Kemudian 1 menjadi 2, dikali atau dibagi? Dikali. Oke, berarti sekarang kita lihat. Berarti kira-kira berapa? Oke, setengah dikali 2 berarti 1. 1 dikali 2 berarti 2. 2 dikali 2 berarti 4, dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan rasio bulat positif. Sesuai dengan pola bilangan yang saya sebutkan tadi, ketika ditanya, kira-kira suku pertamanya mana? Setengah. Oke, betul. Suku ketiganya berapa? 2. Oke. Dan seterusnya. Jadi selalu dikali dengan bilangan bulat positif. Jadi nanti misalnya Pak, apakah suku pertamanya masih setengah? Belum tentu. Bisa jadi suku pertamanya adalah 1, bisa jadi suku pertamanya adalah 2, dan seterusnya, terserah saja, tidak apa-apa. Jadi yang menjadi patokan adalah suku pertama. Tadi dari yang awal ya. Jadi yang patokan adalah suku pertama. Nanti apakah dari suku pertama itu nanti mau dikali, atau ditambah, atau dikurang, atau dibagi. Nah itu nanti terserah polanya. Jadi ketika nanti dikali, maka dikali terus dengan bilangan yang sama. Ketika dibagi juga
berikutnya. Oke, kita ke berikutnya. Sekarang rasio pecahan negatif. Oke, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa rasio itu apa cirinya? Rasio itu selalu dikali atau selalu dibagi. Nah, di sini coba kalian perhatikan angka yang ada di kotak itu. Dari 32 kemudian menjadi min 16. Kemudian menjadi 8. Kemudian menjadi min 4 dan seterusnya. Oke. Jadi 32 menjadi min 16. Kira-kira dikali apa dibagi? Oke. Dibagi, Pak. Oke, berarti 32 dibagi berapa yang menjadi min 16? Nah, karena di sini pecah negatif, berarti dibagi berapa? Setelah kita hitung, dibagi min setengah. Dari mana kok tahu ciri-cirinya? Dilihat. Plus dibagi min. Nah, kita kembali ke sifat-sifat bilangan. Plus dibagi min. Hasilnya apa? Min. Berarti 32 dibagi min setengah. Berarti hasilnya adalah min 16. Sekarang dilihat. Pak, min 16 kok kemudian menjadi 8. Tadi min 16 dibagi min setengah. Nah, min bagi min apa? Plus. Berarti min 16 dibagi min setengah adalah 8. Berikutnya, 8 dibagi min setengah. Berarti min 4. Min 4 dibagi min setengah. Berarti adalah 2. Jadi, ketika kita mempelajari ini, sekali lagi, kita harus kembali mengingat pada sifat-sifat bilangan. Jadi, ketika ada min kali min, hasilnya apa? Plus. Plus kali plus apa? Plus, dan seterusnya. Sama halnya. Plus dibagi min. Min dibagi min adalah plus, dan seterusnya. Nah, sama dengan bab yang tadi, bahwa angka yang di depan, paling depan adalah suku pertama. Itu menentukan. Jadi nanti ketika kita mau menghitung nanti setelah bab berikutnya nanti, ketika nanti sudah menggunakan rumus, maka yang akan kita jadikan patokan sekali lagi adalah suku pertama. Setelah suku pertama apa? Tadi ditambah apa dikurang, apa dibagi, apa dikali. Jadi ketika ditambah atau dikurang berarti menggunakan rumusnya adalah beda atau selisih. Sedangkan ketika dibagi atau dikali berarti rumusnya adalah rasio. Oke. Sementara yang kita pelajari ini dulu. Jadi saya ulangi sedikit dari depan tadi bahwa pola bilangan adalah aturan atau kumpulan dari bilangan-bilangan yang mempunyai bentuk teratur atau aturan-aturan tertentu. Dari itu tadi kita telah bisa mempelajari atau kita bisa mengambil beberapa poin. Poin yang pertama adalah kita mengetahui yang namanya suku. Kalau yang paling depan adalah suku pertama, yang kedua suku kedua, dan seterusnya. Jadi ada U1, U2, U3, dan seterusnya. Kemudian berikutnya apa setelah tahu suku? Yaitu selisih atau beda. Jadi setelah kita mengetahui selisih atau beda dan suku pertamanya tadi, maka kita akan bisa mengetahui suku kesekian. Yang keberapa terserah yang ditanyakan nanti. Jadi tentukan suku ke-5, tentukan suku ke-7 dan seterusnya. Jadi kuncinya apa intinya? Tahu suku pertamanya, kemudian tahu selisih atau bedanya. Kemudian yang berikutnya, yaitu apa? Rasio. Rasio apa rasio? Tadi mengingat kembali. Rasio itu selalu dikali
atau dibagi. Jadi ketika kita tahu rasio, kita mengetahui suku pertamanya, maka kita akan bisa mengetahui suku berikutnya. Ketika disuruh menghitung suku kesekian, maka tidak ada masalah. Jadi sekali lagi poin-poinnya yang perlu kalian catat, kalian perhatikan, nanti digunakan untuk mengerjakan soal yang ada di LKS, yaitu soal di halaman 7, uji diri. Kalian perhatikan, jadi nanti di rumah kalian pelajari, kalian kerjakan uji diri, yaitu tugas individu. Itu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas dan benar itu nanti, yaitu nomor 1, kemudian nomor 2, dan nomor 3. Sudah, 3 saja. Saya ulangi, yaitu dikerjakan uji diri LKS halaman 7, yaitu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nanti ditulis di kertas, nanti dikumpulkan ketika kalian mendapat undangan atau pemberitahuan ke sekolah. Jadi nanti sekalian dikumpulkan. Sekian dari saya untuk materi yang pertama ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti, dan nanti jika ada suatu permasalahan bisa ditanyakan kepada saya melalui WA pribadi atau di grup. Dan tentunya sekali lagi jangan lupa berdoa. Tetap semangat, selalu senang. Jadi belajarnya harus senang, learning by enjoying. Jangan takut dengan matematika. Karena sesungguhnya ketika kita sudah takut pada matematika, maka rasanya akan menjadi sulit. Ketika sulit, maka akan tidak menarik. Jadi poinnya yang terakhir adalah tetap semangat belajar, rasa bahagia, harus bahagia. Karena dengan bahagia, maka kita akan bisa meningkatkan imun diri kita. Semoga wabah pandemi COVID-19 ini segera berlalu, segera berakhir, sehingga kita bisa menjalani aktivitas kita secara normal, dan kita bisa belajar secara tatap muka dengan beraktivitas secara normal. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.